sejak sarjana di S1, di S2 maupun di S3. Dan juga saya 12 tahun di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku tenaga ahli, staf ahli. Nah sekarang juga masih juga sebagai tenaga ahli di DPR RI. Alhamdulillah nikmat kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ini termasuk orang beruntung. Kita sebagai dari kita bisa bangun tengah malam bertahajud, melangkah kaki kita ke masjid, melaksanakan sholat. Tidak banyak Bapak Ibu sekalian orang-orang yang bisa seperti kita ini. Minimal kita bisa ke masjid subuh, syukur alhamdulillah kalau 5 kali sehari. Ya, mereka kita sebagai seorang muslim dan beriman kepada Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mendapat tugas bayar dan kita selalu mengingatkan pada kita semua tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita selalu, setiap detik kita mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebetulnya kita ini secara tidak sadar selalu mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dengan kita datang ke masjid 5 kali sehari, kita sudah mengamalkan minimal 17 kali surat Al-Fatihah. Kalau kita ada sunat sebelum dan sesudah ya, kemudian ba'diyah, kita dapat mengamalkan Fatihah 33 kali. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, secara tidak sadar. Sebetulnya dari Al-Fatihah itu kita sudah mengakui kebesaran Allah. Walaupun kita pada saat itu mungkin tidak diawali dengan la ilaha illallah, apalagi kalau kita selalu mengawali dengan la ilaha illallah. Mengapa kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Al-Fatihah itu sudah menyatakan kita bersyukur kepada Allah. Jadi orang-orang yang menyebutkan alhamdulillah bahwa kita selalu bersyukur kepada Allah, percaya kepada Allah yang Maha Pengasih maupun penyayang dan yang memiliki menguasai hari pembalasan. Ketika kita berbicara hari pembalasan, tentu banyak hal-hal yang kita lakukan. Kalau mau dibalaskan tentunya banyak hal-hal yang kita lakukan. Kita memenai surat Ali Imran 110, mungkin bapak-bapak sudah paham hukum umat. Itu umat nas. Ya. Kita ini diciptakan Allah untuk sebaik-baik umat manusia. Bapak-bapak ibu sekalian termasuk umat yang terbaik. Terbaik, insya Allah. Tentunya kita selalu melakukan kebaikan, ya, ta'muru bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, ya. Selalu berbuat kebaikan, banyak definisi-definisi dan hal-hal yang dapat kita lakukan, melakukan kebaikan itu. Munkar, ya, mencegah kemungkaran, dan juga waktu minuna billah, beriman kepada Allah. Jadi 3 itu kunci kita itu. Tentunya di dalam ayat 1000 dinar sudah sering disebut, ya, tapi kuncinya siapa yang bertakwa kepada Allah akan mendapat rezeki dari berbagai jalan, dan siapa yang bertakwa tawakal kepada Allah akan dicukupkan. Jadi kita itu kuncinya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam koridor keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang namanya Jamaah Tabligh, luar biasa.
kompor, kata orang dulu. Saya mengenal jemaat tabligh ini sejak tahun 2006, jadi tidak terlalu aktif ya. Tinggal bersama Pak Padlah kemarin di Baraya. Secara historis jemaat tabligh ini di kampung kami tidak diterima. Kira-kira katanya mengotori masjid, masa orang-orang yang hadir berdakwah katanya tidak berkompeten anggapan mereka. Jadi bahkan tidak boleh untuk melakukan imam cegah imam sholat. Nah, setelah kita pelajari bahwa kunci dari jamaah tabligh ini adalah untuk melakukan kebaikan. Hijrah sebagaimana kita di dalam surah Al-Furqan ayat 71, mantaba wa amilan sholihah. Siapa bertaubat dan melakukan kebaikan. Jadi kita itu bertaubat, banyak melakukan kebaikan. Fa innahu yatubu ilallah mataba. Itulah taubat yang sebenar-benarnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini semua dengan hadir di sini Bapak Ibu sekalian, kita itu adalah orang yang bertaubat, insyaallah. Bertaubat. Bagaimana kita memaknai taubat itu? Itu tadi dengan surat Al-Imran 110 kan, mencegah keburukan, berbuat kebaikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Surah Al-Fatihah, sholat kita ya. 33 kali kita itu dengan surat Al-Fatihah mengamalkan surat Al-Fatihah. Ketika kita masuk masjid, kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, berilah rahmat, bukakanlah pintu rahmat kepada kami. Apa itu rahmat Bapak Ibu sekalian? Rahmat itu adalah kita meminta kepada Allah kebaikan. Jadi begitu kita masuk masjid, kita itu adalah selalu meminta kepada Allah akan kebaikan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bapak senang dengan kebaikan? Alhamdulillah. Banyak hal-hal yang baik, tidak usah kita persebut, kita tidak usah sebutkan satu persatu. Begitu kita keluar masjid, di dalam masjid kita sholat dan mengamalkan Al-Fatihah dan caranya. Dan begitu keluar masjid, kita meminta mendapatkan karunia dari Allah SWT. Nah, kaitan dengan surat Al-Furqan 71, kita meminta karunia, ya Allah, bukakanlah karunia, berikanlah kami karunia. Karunia itu bagaimana kita menyikapi keadaan di sekeliling kita. Banyak, ada mensyukuri, ada ujian-ujian, dan yang meminta kesabaran. Orang yang perlu kita ayungi, kita ayungi. Orang yang perlu kita bantu, kita bantu. Ada sampah, kita ambil. Ada orang minta tunjukkan jalan, kita perlakukan dengan baik. Ada tamu, kita hormati. Itu karunia Bapak Ibu sekalian. Di dalam masjid, begitu kita masuk masjid, kita meminta rahmat, kebaikan. Begitu keluar dari masjid, kita meminta karunia supaya bukakan hati kita ini. Itu jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang tobat yang sebenar-benarnya. Ya, kita melakukan di sini Bapak Ibu sekalian apa yang kita kenal di dalam ayat ini, ya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Artinya apabila kita selalu mengagungkan dunia, ubud dunia, kita lupa akan akhirat. Tetapi kalau kita ingat akhirat, dunia akan tidak dapat. Ya tentunya dapat berdasarkan upaya kita. Karena kita ingin tadi mendapat kebaikan, kita selalu berusaha. Karena Tuhan meminta kita selalu berusaha dalam koridor syariat yang telah ditentukan.
Jadi kebaikan itu sudah ada di dalam diri kita. Oleh karena itu kaitan tadi dengan ini kita melakukan dakwah. Ada 3 jenis dakwah yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah dakwah bil qalbi, bagaimana hati kita ini supaya tidak ada iri, tidak ada hasad, tidak ada dengki, dan selalu di dalam benak hati kita itu kita memantapkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan goyah, insyaallah, jangan goyah. Jadi qalbi kita dakwah bil qalbi. Mari kita berdakwah terhadap diri kita sendiri. Sebagaimana doa Nabi Adam tadi, kita ini kadang-kadang sering menzalimi diri sendiri tanpa ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita itu di dalam keadaan merugi. Jangan berputus sangka, jangan ada rasa fitnah. Dan Bapak Ibu sekalian, kita berikutnya adalah dakwah bil ihsan, mengajak orang berbuat kebaikan. Minimal untuk keluarga kita sendiri paling berat, Bapak Ibu sekalian, mengajak kebaikan dalam keluarga kita sendiri itu banyak tantangan. Apalagi kalau kiainya masih cecek. Jadi kalau model bapak-bapak sini, kiai paten, kalau saya hebat katanya, baru jadi pengurus masjid, itu ujian, Bapak Ibu sekalian. Ujian tadi, alhamdulillah, keluarga kita, istri saya senang dengan ketua masjid. Apa senangnya? Daripada berkeliaran di luar. Itu aja tidak. Mengajak orang tua, bapak-bapak sekalian keluar, mengajak orang ke masjid, luar biasa ya bapak sekalian. Mengajak masjid. Tadi sudah saya jelaskan, masuk masjid, keluar masjid, di dalam masjid kita selalu mengamalkan Al-Fatihah, sholat 5 waktu, selalu berbuat baik. Setuju tidak setuju orang, pokoknya kita ajak orang itu selalu berbuat kebaikan. Dan yang berikutnya tentunya dakwah bil hal, melakukan contoh-contoh tauladan. Jangan bapak-bapak kita semua ngajak berbuat baik, itu dewek tidak sholat. Kira-kira ya, contoh-contoh tauladan, alhamdulillah. Jadi 3 itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah hijrah dengan melakukan amal soleh, dan itulah sebaik-baik bagi Allah sebenar-benarnya takwa. Bukan sekedar kita taubat saja, tetapi tidak melakukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, saya di Belitung, alhamdulillah orangnya baik-baik, orang itu mukanya cerah. Kita walaupun saya baru 2 hari, pelayanannya luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat Belitung, khususnya Manggar ini selalu dalam kemakmuran. Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi saya sampaikan bahwa kita tetap selalu bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur Bapak Ibu sekalian. Syukur itu sederhana Bapak sekalian. Kita itu melihat diri kita sendiri. Apa yang sudah kita dapat dari Allah? Banyak kan? Benar ya Allah. Tidak usah yang terlalu hebat bersyukur itu. Contohnya saya bersyukur di sini. Pak ini, Hairul ini dari KPRT. Dia belum pernah urus, tapi sudah melakukan nusro. Bapak belum tentu. Ya begitu dia, saya ini orang yang pertama melakukan di sini, yang melakukan nusro, walaupun belum pernah. Keluar 3 hari, keluar 40 hari. Ya. Saya bersyukur Bapak Ibu sekalian sudah bisa membawa Khairul Masri ke sini. Tidak ada di Bank Raya, baru saya sendiri. Saya bersyukur ya dari kita bahwa saya satu-satunya warga Bank Raya yang sudah 3 kali pergi ke Belitung. Bapak kan dapat sekali ya. Pak Afif, Ustaz Afif baru sekali. Nah itulah artinya banyak sekali. Bersyukur di sini bisa makan ikan kakap fresh from the sea.
sebelah dari laut. Oh itu bersyukur Bapak Ibu sekalian. Palayan mamanu, lakukan formalin, maka racun. Bersyukur saya ketemu orang tempat awal yang menjadi ibrah bagi kami. Iya luar biasa. Ketemu orang susah. Ya luar biasa. Banyak. Tidak usah bersyukur Pak. Ini belum dapat rumah bagus. Nah, yang menggoda kita itu Pak ujian. Harta. Ya. Harta ya kalau mau mengejar nggak dapat. Tahta. Ya, tahta yang terbaik. Apa tahta yang terbaik? Saya bekerja di pemerintahan, di dosen itu hampir 50 tahun. Dapat tahta. Tapi sekarang saya bersyukur. Saya tidak bekerja lagi dengan Mendikbud, tidak bekerja lagi dengan gubernur. Saya sekarang bekerja dengan Allah. Betul Bapak sekalian. Berkah Bapak sekalian. Menjadi pengurus masjid bekerja dengan Allah. Banyak orang menolak kalau di Baraya menjadi pengurus masjid. Kalau rapat-rapat membentuk panitia Ramadan, panitia kurban, banyak yang datang. Berat tugas itu. Ya, jadi pengurus masjid, jadi bendahara. Nah, ini saudara kita jadi pegawai negeri sudah pensiun, sudah tenang-tenang di rumah, bukan itu. Pengabdian kita dengan Allah itu sampai mati. Bersyukur. Saya di sini bersyukur Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya yang tertua di sini. 69 tahun ada di sini. Ada? Tidak ada. Yang masih bisa makan sate, masih bisa makan durian. Bapak Ibu berapa? 70. Jadi makan sate? Makan durian? Nah, alhamdulillah Bapak durian. Tapi tempatan Pak ya, saya mengatakan. Iya, bersyukur Bapak Ibu sekalian. Datang durian satenya belum? Ya. Jadi hari ini insya Allah kita makan ketan. Jadi makan ketan. Bersyukur Bapak Ibu sekalian. Tahu sejauh-jauh mendapatkan harta, mendapatkan tahta, ambil pengurus masjid, pengurus surau. Seperti Pak Pipin ini luar biasa loh. Jadi pengurus Bapak Padri ini luar biasa jadi pengurus masjid, bekerja dengan Allah. Oleh karena itu kalau bekerja dengan Allah, tak usah nak dibayar. Aku pun lakukan. Jangan ini ditugas aku. Kita sebagai pengurus ini apapun Pak, kadang ngepel, kadang ini, karena tidak bergaji. Paling sulit jadi pengurus masjid itu Bapak sekali. Tapi paling hemat. Kita memerintah orang yang tidak bisa kita beri uang. Meminta orang yang tidak bisa kita marah. Kalau menerima Pak ini kontraktor kan mudah, kalau bisa bekerja, keluar. Bisa marah, tapi bisa Bapak sekali diuji. Kesabaran kami insya Allah kita selalu meminta ampun kepada Allah, minta ridho beliau. Wanita, tahta, ya, itulah pengaruhnya terhadap diri kita. Wanita bermata, kalau kita laki-laki ini godaannya wanita. Pasti bapaknya masih tergoda dengan wanita. Jadi masih ada yang senjata api yang ya ada godaan-godaan, tapi ini selalu bersyukur, selalu menghadapi godaan, susah maupun keadaan senang. Ya. Jadi mulai sekarang kita api itu lihat yang baik-baik, ikan lihat putri yang bakal yang sambu itu boleh dilihat sekali-sekali, jangan lihat orang yang lihat masalah. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur itu jangan melihat yang hebat-hebat, tapi yang kecil-kecil saja. Bapak Ibu sekalian ingin menjadi orang sukses, bahagia tak menjadi orang sukses? Apakah kesuksesan itu berupa kebahagiaan? Tidak. Saya tidak ingin kesuksesan dunia ini membawa kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itulah, kalau kita sudah merasa bahagia, itulah sukses dan sebenarnya. Ya.
sukses menjadi amir, bahagia menjadi amir dalam. Keluarin bahagia, sukses. Ya. Sukses menghikmat orang bahagia, meladani orang-orang untuk makan. Masya Allah. Jadi hidup kita ini karena kena kebahagiaan. Jangan ingin sukses, bahagia itulah sukses. Bapak-bapak sekalian bahagia? Bahagia sukses. Bahagia tinggal di Bitung. Bahagia dengan penghasilan yang ada sekarang. Bahagia bisa ke masjid. Itulah bahagia walaupun belum umroh. Bahagia walaupun belum haji. Sudah takdir semua Bapak sekalian. Dan kita katakan bahwa kita ini, saya selalu berdoa menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Pak Amin itu pemimpin orang-orang yang bertakwa. Doa. Saya juga ketua masjid, Pak Anla juga pengurus masjid, pemimpin orang-orang bertakwa. Saya Bapak Ibu sekalian, dulu sebelum saya ke masjid Baitur Rahmah, saya ada masjid kecil di sebelah rumah saya, orang 3 di masjid. Bertahun-tahun sampai 10 tahun, 6-10 tahun, akhirnya terbentuk puasa. Saya selalu imam tapi setelah banyak saya pindah ke masjid takwa. Dari masjid ini pindah ke masjid Baitur Rahman. Di Baitur Rahman jadi ketua, diminta jadi imam. Saya ini kata nggak mau lagi jadi imam karena saya sudah mengatur imam. Kalau sudah ngatur imam jangan jadi imam lagi Pak. Saya tegas orang saja. Mengapa saya tidak mau jadi imam? Karena bacaannya, malu dunia, tajamnya malu. Karena itu saya lari. Banyak orang sudah dewasa, disuruh imam, saya kadang jadi imam. Maghrib itu nunggu dulu Pak, ada tak imam? Akhirnya ya Allah, bismillah, mati juga. Akhirnya nunggu gitu, nunggu imam. Tidak sanggup Pak, sudah ada yang lain. Saya pindah ke Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah kami mengundang Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ada rezekinya. Matikan kompor Pak. Ke Masjid Baitur Rahman sudah sering dilakukan sejak kita terbuka masjidnya. Silakan nanti ada dapur dulu boleh ada dapur. Dapurnya ada, peralatan lengkap. Kalau bicara itu melalui ini Pak Heru ini medsos kita minta tidak cuma menginformasikan masjid butuh sekian dana. Alhamdulillah karena kita selalu berdoa, selalu melakukan amal ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah, memaknai surat 1000 dinar. Allah mencukupkan. Datang di tengah jalan Ustaz dari Sulaiman membangun galeri Al-Quran, lukisan kaligrafi dan Bapak Ibu sekalian rugi. Kalau datang ke Palembang selain dari melihat rumah baik Al-Quran Ganus, Quran yang berukiran, belum Pak. Jadikan orang Belitung yang pertama yang manggar. Yang manggar ini melihat baik Al-Quran ukiran yang dibangun yang diukir 8 tahun. Kalau kita langsung di lukisan kaligrafi dengan warna-warna yang pertama di dunia. Luar biasa. Pak ini dulu Pak Amin kita baru tinggal sini. Pulang ini mampir Bapak Ibu sekalian. 1 malam. Siapa bilang? Ya, yang pulang ke rumah dulu. Transit 1 malam. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, barangkali bayan kita selalu mengingatkan kebesaran kepada Allah. Saya sebagai orang pertanian, kalau ilmu pertanian bagaimana saya lihat kelapa sawit, dari kelapa sawit itu banyak sekali turunan-turunannya, bagaimana bisa menjadi minyak, menjadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Lihat apa namanya sampah. Saya selalu berpikir bersama Allah, ya Allah, kalau tidak ada kuman-kuman, sampah ini tidak hancur. Kebesaran Allah. La ilaha illallah. Kita lihat sampah itu kalau tidak ada kuman penuh. Kira-kira kelapa sawit, kalau tidak ada kelapa sawit kita tidak hidup. Bagaimana Tuhan menciptakan cabai kalau tidak ada cabai?
jangan kita kotori lingkungan kita, jangan kita rusak. Nambang timah juga harus sesuai dengan kaidah lingkungan, karena ini merupakan titipan nenek moyang kita dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Saya dalam keilmuannya adalah bidang lingkungan. Jadi saya selalu menekankan pentingnya menjaga lingkungan itu. Ciptaan Allah sumber daya alam ini bukan tidak boleh dimanfaatkan, tapi kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya generasi yang akan datang itu akan menikmati. Dan kita insya Allah akan memprogramkan program masjid hijau, arti masjid yang bisa asli, bisa menggunakan energi yang sederhana, dan juga kita ingin membantu masyarakat. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kurang lebih saya mohon maaf, mungkin kaya banyaknya lain dengan Bapak ya, dan juga kalau ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada keburukan tidak menyenangkan Bapak Ibu, Bapak sekalian, itu kesalahan kita semua. Mari kita dengan doa tawakkul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ulan mantap ini. Masyaallah. 3 hari lalu. Selamat datang. Salah, Ranzikir. Kirim ke Resur Sangku. Saya ulang.